Halo, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga seluruh aktivitas kalian pada hari ini dapat terlaksana dan baik dan selalu diberikan kelimpahan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video pembelajaran ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia yaitu tentang debat. Kalian tentu pernah menonton acara debat di televisi kan? Kalau diperhatikan, berbagai jenis debat di televisi selalu menyuguhkan keseruan. Banyak hal yang bisa kalian pelajari dari perdebatan. Tidak selalu mengenai adu argumen. Lewat debat, kalian bisa menambah wawasan mengenai sebuah masalah dari dua sisi yang berbeda, yaitu sisi pro dan kontra. Sebenarnya, debat tidak bisa dilakukan asal-asalan. Saat mengutarakan pendapat dalam sebuah debat, kalian harus memperhatikan struktur teks, unsur-unsur debat, dan jenis-jenis debat yang harus kalian kuasai, sehingga debat yang kalian lakukan lebih berkualitas. Sebelum kita masuk kepada materi yang lebih komprehensif, mari kita simak terlebih dahulu video simulasi debat berikut ini. Pagi hadirin, selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Raya Jakarta. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Telah ada bersama kita dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada tim afirmasi dan di sisi kiri saya ada tim oposisi. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim mengenai dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Menurut kami, plastik merupakan material yang praktis, hemat, dan tepat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Banyak benda-benda yang kita gunakan terbuat dari bahan plastik yang terbukti lebih mudah dan murah digunakan. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga peralatan makan dan minum, bahkan perabotan rumah tangga. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik. Menurut kalian, apa yang bisa dipelajari dari debat tersebut? Bagaimana struktur teks debat yang digunakan untuk mengutarakan sebuah argumen? Nah, biar kalian semakin paham, ayo kita bahas satu persatu mengenai teks debat dan jenis-jenis debat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata debat berarti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Alasan-alasan tersebut bisa didukung oleh informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi debat. Selain itu, ada juga pengertian lain tentang debat menurut para ahli yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, menurut G. Sukandi, berpendapat bahwa debat pada hakikatnya saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai sebuah kemenangan. Yang kedua, menurut Henry Guntur Tarigan, mengartikan debat sebagai kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Ketiga, menurut Asidi Dipojoyo memberi pengertian debat sebagai proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat atau argumen. Kemudian setiap pihak yang berdebat akan menyatakan argumen serta memberikan alasan konkret dengan cara ataupun bahasa mereka masing-masing. Sehingga orang yang mendengarkan setuju dan jadi yakin akan argumen masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, debat dibagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis debat adalah sebagai berikut. Yang pertama, debat parlemen atau majelis. Atau bahasa Inggrisnya adalah parliamentary or assembly debating. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif di suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Selanjutnya, debat pemeriksaan ulangan atau cross-examination debating. Debat pemeriksa ulang dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Selanjutnya adalah debat formal, konvensional atau debat pendidikan. Formal, conventional, or educational debating. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan adalah debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat, atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis debat. Inilah yang sering kalian lihat di acara televisi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dan fungsi debat seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Debat dilakukan untuk mencapai kemenangan dari sebuah adu argumen. Argumen yang paling logis, jelas, dan memiliki struktur teks debat yang baik biasanya memenangkan perdebatan. Selain untuk mencapai kemenangan argumen, tujuan debat dilakukan juga untuk menguji kebenaran pemikiran ataupun teori suatu hal. Selain tujuan, pelaksanaan debat juga memiliki beberapa fungsi, antara lain melatih kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan beradu argumen, berpikir kritis, serta mampu menghormati pendapat yang berbeda. Unsur-unsur debat dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa unsur penting lainnya. Unsur debat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mosi atau hal atau topik yang diperdebatkan. Kemudian tim pro, tim yang setuju pada topik atau mosi yang diperdebatkan. Dan tim kontra, tim oposisi ataupun tim yang berbeda dengan mosi yang bertujuan untuk menentang topik yang diperdebatkan. Kemudian tim netral, tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Moderator atau orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Kemudian notulen, orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Masuk kita kepada struktur teks debat. Sama seperti teks lainnya, teks debat juga memiliki struktur yang wajib kalian perhatikan. Yang pertama adalah pengenalan. Bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim debat. Kemudian penyampaian argumen. Pada sesi ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan data dan fakta. Masuklah kita pada sesi debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat, yaitu debat itu sendiri. Di bagian ini setiap tim saling menyampaikan sanggahan, kemudian saling juga menyampaikan argumen bantahan mereka. Misalnya tim pro menyanggah argumen tim kontra atau sebaliknya. Dalam menyampaikan sanggahannya, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung privasi dari tim lawan.
Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari moderator itu sendiri. Kita masuk kepada kaidah kebahasaan. Teks debat selain memiliki struktur teks debat juga memiliki kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasan teks debat adalah sebagai berikut. 1. Kalimat kompleks. Struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Kemudian, konjungsi. Teks debat biasanya memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Kata rujukan. Teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi data dan fakta yang digunakan dalam berargumen. Misalnya dia, beliau, ini, itu, di sana, di sini, dan menurut dia, dan yang selainnya. Sekian penjelasan yang bisa disampaikan. Jika masih ada hal yang kurang dimengerti, akan kita bahas di video berikutnya. Tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.